Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka yang merubah nasib mereka sendiri. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita semua sehat, iman, kesempatan dan nikmat yang la nuhsi tsana'an alaih, yang tidak bisa kita hitung banyaknya dan tidak bisa kita hargai, tidak bisa kita jelaskan dengan nominal nikmat Allah Subhanahu wa taala, saking sangat berharga dan sangat banyaknya. Salawat wa salam selalu kita junjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga biwasilati salawat tersebut kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kembali sahabat-sahabat di channel Ruang Santri. Pada kesempatan yang berkah ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita Kitab Syu'abil Iman fi Mukhtasar Qawmi At-Tughyan. Kita masuk ke cabang selanjutnya, yaitu cabang ke-7. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa syu'batu sabi'atu. Cabang iman yang ke-7. Al-imanu bil qadari. Cabang iman yang ke-7 yaitu iman kepada qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Bi an ta'taqida anna Allah taala awjada al-asya'a ala tibqi ma sabaq wa bihi ilmuhu taala. Bahasanya wajib kita mentakkidkan, kita meyakini di dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala awjada al-asya', mewujudkan segala sesuatu perkaranya ala tibqi ma sabaq wa bihi ilmuhu, yang sudah ditetapkan oleh ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang telah mendahului ciptaannya tersebut. Jadi Allah sudah punya ilmunya sebelum kita diciptakan. Jadi kita yakini bahasanya ciptaan Allah itu sudah ada pada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Fa jami'u af'alil khalqi, adapun semua af'al, tingkah laku, perbuatan, tindak tanduknya manusia itu bitakdirillah. Bukan manusia saja di sini, al-khalq, jadi umum, manusia, jin, binatang dan semua yang bernyawa, al-khalq. Fajami'ul af'al khalqi, semua tindak tanduk makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah, bitakdirillah, dengan yaitu pastinya ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fayambaghi lil insan, seyogianya, selayaknya bagi insan, manusia, apa ayyardo, itu ridha, menerima apa? Bikulli ma yajri, menerima dengan segala sesuatu yang telah terjadi atau telah berlaku di dalam kehidupannya. Bikulli ma yajri bil qada. Nah, ridha, ikhlas, menerima dengan apa yang telah Allah tetapkan di dalam ketentuannya tersebut. Cabang yang ke-7 ini berlandaskan salah satunya di dalam surah Quran surah An-Nisa ayat 78. Potongan ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ul kullum min 'indillah. Ya Rasulullah, Nabi Muhammad, ul, katakanlah, kullum, segala sesuatu min 'indillah, yaitu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, berasal dari Allah. Di situ di dalam tafsir As-Sawi dijelaskan bahasanya min 'indillah itu al-khalqu wal ijad. Jadi penciptaan Allah dan pengadaan atau mewujudkannya Allah terhadap segala sesuatu itu, anggilahnya itu dalam tafsir
sawi. Kemudian kalau kita masuk yang pertama dulu, bahwasanya qadar, ketentuan. Sering kita dengar ada namanya qada dan qadar itu ya, dari mungkin sejak dulu kita iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi. Di umumnya hadis itu ya, di hadis arba'in diterangkan bahwasanya qada dan qadar baik atau buruknya. Iktikad kita, keyakinan kita bahwasanya segala sesuatu yang Allah ciptakan itu Allah sudah tetapkan di zaman azali. Fi wajamil af'al, semua tingkah laku. Jadi kita ini sudah ditentukan ini. Nonton channel Ruang Santri ini, antum sudah ditentukan oleh Allah. Di zaman azali sudah ditentukan itu. Namun bagaimana? Bukan berarti Allah SWT telah menentukan di zaman azali, kemudian kita sekarang saya ini belum bisa apa-apa. Sekarang saya ini masih belum dapat banyak harta ataupun dapat ilmu. Oh, jadi ya sudahlah, itu takdir. Dari ulama-ulama kita menerangkan bahwasanya takdir yang ditentukan oleh Allah SWT itu, mungkin antum pernah dengar gitu ya, ada yang takdir mu'allaq dan ada takdir mubram. Tadi mu'allaq yang bahasanya masih bisa dikaitkan atau bisa dirubah dengan usaha makhluknya. Sedang takdir mubram yang sudah ditetapkan gitu ya. Mungkin contohnya takdir mu'allaq ya, kepandaian kita, usaha dalam mencari rezeki kita gitu ya. Kalau yang takdir mubram, kematian, jodoh dan lain sebagainya. Itu contohnya sudah pasti-pasti. Jadi kalau sekarang kita masih minim akan ilmu, bukan pasrah, oh saya sudah ditakdirkan bodoh, bukan. Akan tetapi kita dituntut oleh Allah SWT untuk berusaha. Di dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, gitu ya. Allah SWT tidak akan merubah satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka yang merubah nasib mereka sendiri. Artinya apa? Allah SWT telah menentukan gitu ya. Di zaman azalinya kita akan jadi orang kaya, tapi sekarang kita terlahir miskin. Nah, berarti Allah SWT tidak akan berubah kalau kita nggak berusaha untuk kaya ya, gitu. Jadi usaha akan menentukan hasilnya gitu. Jadi artinya menerima takdir Allah, qadarnya Allah, itu bukan berarti pasrah tanpa usaha. Berarti artinya kita dituntut usaha dulu, baru bertawakal kepada Allah gitu ya. Karena kita tidak bisa membaca kitabnya kita gitu. Kita tidak bisa membaca takdir setelah yang akan datang itu, apa yang akan terjadi pada kita itu kita belum bisa baca, tidak bisa baca bahkan. Oleh karenanya selalu berbaik sangka kepada Allah SWT itu wajib. Baik di dalam urusan yang menurut kita kurang disenangi atau urusan yang kita disenangi. Artinya apa? Urusan yang terjadi di dalam diri kita yang disenangi ataupun tidak, berarti itu yang terbaik buat kita. Artinya apa? Allah SWT memberikan kita itu apa yang kita butuhkan saat ini. Memang kemauan kita sangat tinggi, akan tetapi ketentuan Allah SWT lebih maha tinggi gitu. Kita sekarang pengen punya mobil Pajero, akan tetapi ya kita berarti sekarang belum punya, berarti kita belum butuh. Ya kita butuhkan sekarang, ya sudah, apa yang kita miliki ini kita maksimalkan. Nah, seperti itu. Pernah ada satu kisah Syekh Afifuddin gitu. Di dalam kisahnya beliau pernah waktu itu lagi di Mesir mendengar kabar bahwasanya negeri Baghdad itu hancur. Hancurnya apa? Orang-orang kafir melanda, orang-orang kafir menjarah orang-orang Islam. Orang-orang Islam dibunuh-bunuhin. Bahkan kitab para ulama dibuangin di telaga, dibuangin di sungai. Saking banyaknya kitab para ulama yang dibuangin gitu oleh orang-orang kafir, sampai kitab itu menumpuk dan bisa ditunggangin oleh kuda-kuda mereka. Masahif Al-Quran digantungkan di leher anjing. Oh, itu ceritanya. Jadi saking parahnya gitu ya, saking hancurnya Baghdad, salah satu peradaban Islam gitu kan.
awal mula peradaban Islam salah satunya itu saking parahnya orang Islam dibunuh-bunuhin, kemudian Al-Quran digantungkan di leher anjing, kitab-kitab para ulama salafus soleh dari berbagai disiplin ilmu dibuang di sungai, saking banyaknya itu numpuk walaupun di air, sampai bisa dinaikkan oleh kuda orang-orang kafir tersebut. Itu saking parahnya. Selama 3,5 tahun tidak ada khalifah, tidak ada kepemimpinan Islam. Islamnya terpuruk waktu itu. Sampai kabar tersebut Syekh Afifuddin nggak percaya Islam segitu jayanya pada waktu itu. Kok bisa gitu? Kok bisa seperti itu? Nggak mengingkari lah bahwasanya. Satu ketika beliau mimpi. Sebelum mimpi beliau berdoa, ya Allah, kok bisa seperti ini ya Allah? Padahal di situ banyak atfal, anak-anak kecil. Kemudian waman la dzambalahu, dan ada orang yang nggak berdosa ya Allah. Kenapa dimusnahkan semua, hampir seluruh umat Islam di situ? Nah, berdoa seperti itu artinya pengaduan lah, bentuk protes bahwasanya gitu ya. Jadi naluri manusianya emang, manusia kan gitu, ada tabiat-tabiat menentangnya gitu ya. Pernah diterangkan bahwasanya al-insanu fil asli al-baro'ah. Insan manusia itu di dalam usulnya itu, di dalam dirinya itu ada sifat al-baro'ah, pengen bebas, pengen nggak tertekan gitu, pengen ya semau sendiri. Untungnya Allah SWT sangat cinta kepada umat hambanya ini, khususnya orang-orang Islam, makanya dituntun kita lewat Rasulullah, lewat Al-Quran. Jadi kita hidupnya tidak sembarangan, hidup kita ini terarah katanya. Nah seperti itu. Jadi kembali ke kisah tadi, setelah beliau bentuk protes, berdoa kepada Allah SWT, kenapa seperti ini Allah gitu kan, bahasanya nggak terima lah bahasanya. Di mimpi beliau, di dalam mimpi beliau itu ada seorang lelaki yang membawa satu kertas. Dibaca satu kertas tersebut, mungkin bentuk-bentuknya bait, jadi sampaikan beliau ini ada di dalam kitab Qamil Tughyan yang bukan mukhtasornya, ada baitnya. Tulisan di dalam mimpi tersebut, da'al iqtirada famal amru lak, bahwasanya poin yang pertama, tinggalkanlah penentangan apa yang Allah telah tentukan. Famal amru laka, bahwasanya segala sesuatu yang telah terjadi itu bukan milik kamu, bukan kehendak kamu gitu. Walal hukmu fi harakatil falak, hukum itu tidak terjadi karena ada gerakan bintang, artinya tidak terkait dengan alam gitu. Bahasanya ketentuan Allah yang berlaku, kamu pengen begini sedangkan Allah pengen begitu, ya yang berlaku ketentuan Allah. Nah, kemudian yang kedua, wala tas'alullah an fi'li, jangan kau tanya tentang fi'ilnya Allah, perbuatan Allah gitu. Dari perbuatan Allah ya memang sudah yang terbaik gitu. Faman khaba lujjata bahrin halaka, siapa yang mengarungi lautan, maka dia tanpa bekal gitu, tanpa perahu, maka halaka, binasa, mati. Nah, berarti artinya Allah Maha tahu lah, gitu pengertiannya. Disampaikan, ditegur oleh Allah melalui orang yang dalam mimpinya, melalui kertas tersebut, jangan tulisan seperti itu. Jadi kita sebagaimanapun alimnya, sebagaimanapun kayanya, sebagaimanapun berpengaruhnya gitu ya, kita punya kedudukan apa, punya pangkat apa, kiai kayak syekh, kayak tuan guru kayak, akan tetapi hanya kita berusaha gitu ya. Allah SWT telah menentukan qadanya. Jadi ada beberapa perbedaan menurut ada ulama al-Asy'ariyah dan Maturiyah itu terkait ada qada dengan qadar tersebut. Tetapi pada umumnya ulama Asy'ariyah itu bahwasanya qada itu yang ketentuan Allah SWT yang sudah tertulis di zaman ajali. Mungkin kita nanti seumur hidup kita ini akan kaya gitu ya, tapi di umur 30 misalkan. Kemudian qadarnya itu setelah kita wujud di dunia, nah kita dihantarkan kepada kekayaan tersebut sampai pas umur 30 ya betul kaya gitu, dengan usaha dan kehendak Allah. Nah, qada
itu ketentuan yang sudah tertulis di zaman ajali, sedangkan qadarnya realitas yang sudah terjadi setelah wujudnya manusia di bumi, makhluknya itu. Nah, itu menurut paham kita ya, salah satunya akidah kita yang manut kepada ulama Asy'ariyah gitu ya, salah satunya. Nah, seperti itu. Jadi intinya kita memahami qada dan qadar ini, kita harus yakin apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah wujudkan ini memang yang terbaik. Memang kita butuhnya A, tetapi Allah ngasih B, berarti kita tuh lebih pantas B. Nah, seperti itu. Kemudian dengan qadar dan qadanya Allah Subhanahu wa taala ini, kita juga tidak boleh pasrah begitu saja. Terkait ada takdir mubram dan takdir mu'allaq. Barangkali sekarang nasib kita itu masih takdir mu'allaq, itu masih bisa dirubah dengan usaha kita. Makanya namanya juga manusia harus dituntut dengan usaha. Al-ajru, Nabi menyampaikan lewat Sayyidatina Aisyah, al-ajru biqadri ta'ab, bahasanya upah, pahala, imbalan, hasil gitu ya, biqadri ta'ab, sesuai dengan kadar kecapean. Kecapean itu berarti ya usaha kita bagaimana. Jadi kita pun nggak boleh pasrah juga dengan keadaan ini. Kita harus berusaha. Yang Allah tuntun di dalam Al-Quran itu kita harus berusaha, dan setelah berusaha baru kita tawakal, menerima dengan takdir. Artinya kita tidak boleh protes. Tadi yang sudah dicontohkan kisah Syekh Hafifuddin. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini, pada kesempatan yang berkah ini, bisa bermanfaat, bisa memberikan tambahan gitu ya, istifadah atau kemanfaatan di dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjadi apa yang diharapkan oleh guru-guru dan semua keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.